Shalom, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Heni Liana dari Jujur Ministry. Jujur Ministry sendiri memiliki visi melayani dengan kasih sesuai perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk orang miskin. Misi kami membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati untuk orang-orang tua dan anak-anak muda untuk terus memiliki gaya hidup yang berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Sebelum kita memulai perenungan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tuhan, pimpin kami, biar kiranya hati kami teduh, kami boleh mendengar kebenaran-Mu. Dan Tuhan, biarlah kebenaran-Mu itu jatuh di tanah hati kami yang subur, supaya kami berbuah dan buahnya boleh dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami mendengar kebenaran-Mu. Sobat Maestro, hari ini kita mengambil tema belajar dari Gideon. Kita lihat, saya akan baca di Hakim pasal 6. Anda boleh baca secara lengkap, karena saya akan baca beberapa poin saja. Kita lihat ayat yang pertama, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat pelindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, maka datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudara, dari perenungan yang kita baca barusan ini, kita lihat bahwa orang Israel itu mengalami masa kesusahan, masa yang sulit. Itu bukan karena Tuhan iseng, Tuhan sengaja. Tapi ayat yang pertama dengan jelas mengatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dari kisah Gideon ini kita belajar. Yang pertama, jika ada sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup Anda, coba introspeksi diri lagi. Apa yang kita sudah lakukan di hadapan Tuhan? Israel itu menjadi contoh dalam hidup kita. Dan dikatakan orang Israel itu jatuh ke tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Wow. Dan kalau mereka waktunya menabur, mereka menuai, mereka tuh gak dapat apa-apa. Karena orang Midian itu banyak ngambil semuanya. Mari datang sama Tuhan. Seperti ayat yang ke-6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dari negeri yang kuberikan kepadamu. Dan aku telah memberikan kepada kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amorih yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku.
dari kisah Gideon ini, hari ini part 1 ya. Hari ini kita belajar. Pertama, jika kita mengalami hal yang tidak enak bertahun-tahun, dikatakan di sini 7 tahun ya, sampai mereka berseru kepada Tuhan. Orang Israel berseru kepada Tuhan. Puji Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan, kalau kita berseru, Yeremia bilang, kalau kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan kepada kita jalan-jalannya. Tuhan bilang, poin yang ayat ke-10, janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Saudara, Tuhan itu pasti akan menegur kita tepat. Apa yang jadi berhala di dalam hidup kita? Suami kita kah? Anak kita kah? Usaha kita kah? Pekerjaan kita kah? Apa yang jadi berhala kita? Selama kita masih menyembah berhala-berhala kita akan mengalami keadaan yang tidak enak. Itu sebabnya hari ini Tuhan ingatkan kembali. Tuhan itu kalau kita berseru kepadanya, Dia pasti jawab kita. Kembali kepada Tuhan. Lepaskan semua berhala kita. Datang sama Dia. Minta ampun sama Dia. Maka Dia akan memulihkan keadaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, apapun kondisi kami hari-hari ini, Tuhan, kami mau bilang, Tuhan, kami minta ampun kalau ada berhala-berhala dalam hidup kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Mari Tuhan bicara secara pribadi, one by one, kepada semua pendengar Maestro. Bicara Tuhan, untuk kami boleh kembali kepadamu. Tuhan menjadi yang utama di dalam segala sesuatu. Kami mengutamakan Tuhan. Dan kami tahu kalau kami berbalik kepadamu, merendahkan hati kami, maka Engkau akan memulihkan negeri kami. Seperti 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata demikian. Mari Tuhan, pulihkan keluarga demi keluarga, pulihkan suami, istri, pulihkan hubungan menantu dengan mertua, pulihkan hubungan ayah dengan anak-anaknya. Pulihkan Tuhan, pulihkan hubungan-hubungan yang tidak baik, yang tidak harmonis. Pulihkan Tuhan, pulihkan. Kami minta pemulihan yang daripadamu. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengerjakan pekerjaan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidup setiap kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu, dan kami mau kembali kepadamu. Demi nama Tuhan Kristus, kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih. Kami dari Jujur Ministry bersama Tuhan bisa